Mbak Yusnita? No? Mbak Yusnita? Okay, please read, Mbak Yusnita, the first sentence. The first sentence, paragraph 11. Oh, okay, okay. So we go to Mbak Juminawati. Okay, can you please read it? Paragraph 11. No, first sentence. PPT-nya boleh dilihat kan? Okay, okay. Yeah. Transitional. Transitional. It's not traditional. Okay. Oke, terjemahannya boleh dilanjutkan? Okay, so let's focus to the underlying word transitional economies. Yeah. Again, we talk about collocation here and also the form. Kembali kita bicara tentang kolokasi di sini, yang mana di dalam bahasa sumbernya itu bentuknya itu adalah adjective plus noun, yaitu transitional sebagai adjective dan economies sebagai noun. Oke. Nah, kalau kita lihat dari bentuk noun di teks sumber ini, economies, itu bentuknya plural atau singular? Okay, okay. So we deal it's plural or singular. Okay, so yeah, itu benar plural dalam ya benar plural. So in English or in source language it's plural. But see when we translate to Indonesian to target language, you see the transition. Economies become economy, transitional become transisi. So adjective plus noun here change into noun plus noun. Dan lihat, walaupun di bahasa sumber dia ekonomi itu dalam bentuk plural, tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak disebutkan menjadi plural juga, bukan ekonomi, tapi hanya ekonomi menjadi singular. Masih ingat ini? Masih ingat minggu lalu? Sama, masih ingat minggu lalu kita membicarakan ini ketika bentuknya berubah, itu apa istilahnya dalam translation? Oke. Oke, kita satukan suara. Jawabannya adalah ya. Ya, yang jawab transportation siapa tadi itu? Bukan. Ta- Tadi ada yang mention, soalnya tadi saya dengar ada yang mention transportation. So okay, okay, thank you. So you guys read the slide. Kalian baca slide-nya jadi masih ingat. Terima kasih. Memang kalian semua pintar. Saya suka itu. Ya. Amin. So di sini cukup jelas ya. Ya, cuman males. Oh, bukan ya. Oh ya ya. Ya udah. Alasannya diterima ya udah, tidak apa-apa. Ya. Oke. Jadi di sini bisa paham ya pergeseran bentuk terjadi, oke? Ya, kita lanjut pattern yang berikutnya atau pola yang berikutnya ada bentuk noun plus noun dan dia juga berubah menjadi noun dan noun. Dia tetap.
Nah, itu contohnya dalam market economy, in the same page, tax 11 also. Can you read first? It is in hold a second. I will looking for that. Yes, this is tax 11. Yeah. Who already found that? Huh? Uh, excuse me. Excuse me. Which page you read? Paragraf berapa yang Mbak baca? No, it's 11. Yeah. Sorry. You just read from however. Maybe you can start from that word. Yeah. However, a second definition. Near with the sentence. Yeah. Yeah. However, a second definition. Okay. Can you read the translation? Namun, definisi kedua dari no, meluas pada. So let's see the underlying word market economy. Bisa dilihat di situ market economy itu adalah bentuknya dalam bahasa sumber adalah noun dan noun. Dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran itu juga sama. Jadi dia tidak mengalami pergeseran bentuk. Dia tetap noun dan noun. Yaitu ekonomi dan pasar. Oke? Jadi perhatikan ketika menerjemahkan tidak semuanya itu harus berubah bentuk. Terkadang ada beberapa kata atau beberapa kolokasi atau beberapa phrasal verb yang dia ada padanannya dalam bahasa sasaran dan dia tidak mengalami pergeseran bentuk. Oke? Oke. Kenapa? Ya. It's collocation. Jadi kalau untuk masalah collocation atau kolokasi ini kita harus memang benar-benar sering membaca dan juga melihat kamus atau karena ada seperti kumpulan dari kolokasi-kolokasi yang sering dipergunakan
native speaker atau orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka. Jadi kita itu terkadang kalau untuk menggunakan kolokasi ini supaya benar-benar benar dan tepat, kita harus sering membaca dan melihat buku-buku yang menggunakan kolokasi. Jadi ini bukan kamus sih, tapi dia ada bentuknya seperti buku. Jadi kalau kita kayak di Indonesia kan ada kamus peribahasa misalnya, kan ada kan khusus untuk peribahasa, atau ada kamus untuk apa lagi ya, misalnya yang kata-kata yang sering digunakan tapi tidak terdapat dalam buku-buku pelajaran, kan ada kamus-kamus tersendiri. Nah, kolokasi ini juga sama, ada kayak bentuk kamus, kayak bentuk buku, dan dia berisikan kolokasi-kolokasi yang sering dipergunakan oleh native speaker atau orang-orang luar gitu. Bisa di-download, bisa dilihat di web. Nanti saya bisa share linknya kalau memang mbaknya mau, ya. Oh ya, ya. Okay. Yeah. So we next also to the next form or pattern. It's still in collocation. Let's see text first. Page 9.42. 9.42. Mbak Erningsi, silakan dibaca, boleh? Can you please read it? Page 942. The last sentence, paragraph 1. Paragraph 1, the last sentence, actions, start from that. Yeah. Halo, Mbak Erningsi? Halo. Oke, oke, Mbak Arik. Yep. Perceive, perceive, perceive. Unfair, unfair. Result, result. Oke, terjemahannya silakan. Siapa yang mau baca itu? Oke, terima kasih. Thank you. So let's see the word to suffer losses. You see the word, the underlined word to suffer losses. So that's a form from verb plus noun. Jadi itu dibentuk dari kata kerja ya ditambah kata benda. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran, bentuknya berubah atau tidak? Sama kan? Tidak mengalami perubahan kan? Nah, itu lo itu beda. Ya, kerugian. Losses itu kerugian di sini diartikan karena seperti yang udah kita bahas minggu lalu, kita harus mencari kata yang sepadan atau laras bahasa. Karena uh, ya, karena kalau kita artikan itu kehilangan, nggak nyambung kan kalimatnya, artinya nggak match dia, nggak pas, menderita kehilangan. Nah, jadi usahakan untuk mencari padanan kata yang pas dan meaningnya itu tidak lari dari konteks. Jadi seperti yang udah kita bicarakan minggu lalu, ketika membaca teks itu lihat dulu konteksnya. Dia berbicara tentang masalah apa? Masalah ekonomi kah? Masalah eh, hukum kah? Atau masalah sosial? Atau masalah tentang makanan? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu jenis teksnya itu. Sehingga ketika untuk menerjemahkan, pemilihan kata yang
untuk kita pakai, kita tahu. Karena losses mungkin dalam bidang ekonomi ini artinya kerugian, tetapi ketika kita pakai di bidang lain mungkin artinya beda, bukan kerugian, gitu. Oke? Okay? Ya. By the way, do you know what kind of tax? No, do you know what kind of tax that we talk tonight? Yeah, okay. What is it about? Okay, what? Sorry? Okay. Yeah, I thought that you just open your book and then say together economic and trade. Yeah, I heard someone open her book. It's like quite faster. Try to find the title and then talk. Yeah, economic and trade. Is it? Okay. No, no, I'm fine. Really, I'm fine. Okay. I just, I just, I just. Sorry. Okay, okay, it's fine. Yeah. Okay. So, okay, let's see another example, another pattern. Still in tax 1, page 9.42. Can you find the word hold a second. Can, can you find the word Polveran? No? Can you find, or I did mistype, is it? I think I put the page. Okay then, we I think I forgot which page this one, so I will talk it later. Okay. So okay. So that's all about the collocation, some patterns, and remember, as I said, that not all this collocation will have the same pattern if you translate it. Jadi nggak semua, kembali saya ingatkan, tidak semua kolokasi itu ketika di bahasa sumber harus sama dengan bahasa sasaran. Itu perlu diingat. Atau tidak semua bentuk kolokasi itu di bahasa sumber berubah ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran. Kita harus melihat konteksnya kembali. Oke? Okay? Oke, okay, yeah. So now let's see what terms that they used in this book. So, sekarang ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terms atau istilah yang digunakan dalam buku ini. So who find this first and say the translation, I will give the point. Okay, start from now. Looking in the book, those all terms. No, I didn't see. So I mean, find that, and then say directly what's the translation, and I'll give you point. Okay? Ini cari artinya di buku, dan siapa yang dapat duluan silahkan dijawab. Saya kasih poin langsung. Silakan. Ya, semuanya. Ya. It's all those terms is in one page. So, kalau kalian ketemu satu kata ini, itu satu halaman kok semua. So, just find one and then you will find it. Okay, go ahead. No, hold a second. Tell the page and then your friends will find it. Kasih tahu page-nya dulu biar teman-teman yang lain pada lihat.
No, you cannot you cannot don't use Google Translation. Okay? Don't use Google Translation. I know it. Okay, who already found that and tell others what page? So okay, find it now. Who already got it? Not yet. Okay. Yeah, yeah. 5 minutes more, okay? Not really 5 minutes. It's too. Any one of you got it? Rem remember, remember, we just in focus on module 9 and 10. So don't look for it in module 1, okay? Yeah, we focus on. Sorry. It just like close to the first module. I mean that we learned today. Nobody. Oh my god. From. Okay, okay. Who's got it? Say your name. Okay. What page? What page? Are uh are you sure? 9.30, 9.31 or 9.32? So can you see the translation? So can you say the translation in Indonesia? Bisa kasih tahu terjemahannya apa? Okay, the first one, public expenditure. What is it? No, I said only that word, public expenditure, foreign debtor, economic recovery. Okay, okay. Oh yeah. Okay, but Mbak Juminawati, yeah. So can you please tell the page? Okay. 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 Authority. Authority. Mm-hmm. Regulated. Regulated. Yeah. Okay. No, until democratic demands. Okay. Can you Okay, can you tell your friends which page is it?
Okay. Everybody, can you open your book, page 9.32, and see what Mbak Juminawati already. Yeah, so you got it? Okay. Yeah, so now I I already thought that it's next to or close to the first module that we learned today. So the first module today is what module? Kan kita ada kita ada dua modul hari ini. Ya, kita ada dua modul. Kita ada dua modul dan saya bilang itu dekat dengan modul pertama yang kita pelajari hari ini. Berarti modul pertama itu modul keberapa? Iya, iya, ya jadi jawabannya itu kan ya pasti di modul 9. Kenapa nyarinya di modul 10? Saya kan udah kasih clue tadi. Saya udah bilang jawabannya itu dekat dekat dengan modul pertama di malam hari ini. Ya sudahlah kalau begitu. So, okay, congratulations to Mbak Juminawati. Okay, so yeah. Loh. So let's see here the terms. Kita udah tahu ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai dalam bidang ekonomi. Karena teks ini tadi berbicara tentang ekonomi. Jadi seperti public expenditure, mereka terjemahkan pengeluaran publik, atau foreign debtor, debitur asing, economic recovery, pemulihan ekonomi, fiscal authority, otoritas fiskal, labor market, pasar tenaga kerja, regulated wage, upah yang diatur. Nah, coba lihat di sini regulated wage. Kenapa yang dipakai kata upah? Kenapa yang dipakai wage bukan salary? Salary itu kan gaji juga kan? Upah juga artinya. Nah, ini kembali istilah apa nih yang dipakai untuk translation? Karena yang di apa tadi? Siapa tadi yang baca pre apa tadi tuh? Pre prevalence ya. Oke. Saya menghargai mbak-mbaknya mau belajar untuk pronunciation. That's cool, okay? That's good. So don't be afraid to be wrong, okay? Jangan takut salah karena ketika kita tidak tahu kita salah, ya itu yang parah. Ya. Karena kalau orang yang tahu yang dia kira dia benar, itu yang parah, padahal sebenarnya dia salah, ya kan? Jadi lebih bagus kita tahu kita salah dan kita perbaiki, oke? Ya, oke. Betul, betul, betul. Ya, next. Ya. So now let's see about pronoun. Ini adalah kata ganti atau pronoun. Mungkin teman-teman udah pernah belajar ini, pronoun. Ya, dan di sini kita fokus ke task 14. Ada satu contoh di situ. Task 14, page 934. Ada ya, page 9. Oh, Mbak Arina mau baca ya? Oke, silakan Mbak Arina. Halo, halo Mbak Arinawati. We just focus on the sentence start from second. Can you see text 14, page 934? Oh, sorry. I mean page 933. 933. Sorry. Yeah, page 9.33.